anak Bina Bakti, salam Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang merupakan salah satu ekstra yang wajib ada di setiap sekolah. Nah, anak-anak, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Tapi kegiatan kepramukaan ini bukan hanya buat siswa-siswi saja, tetapi semua masyarakat, semua orang boleh ikut dan terlibat dalam kegiatan kepramukaan. Hal yang paling penting saat kegiatan kepramukaan adalah tentunya saat kita berkemah ataupun mengadakan acara-acara pesta siaga. Memang sedikit merepotkan, tetapi kegiatan ini begitu menyenangkan dan sangat menggembirakan. Sebagai seorang pramuka, tentunya kita juga harus mengetahui tentang bagaimana sih sejarah dari pramuka tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari pramuka. Dalam dunia kepramukaan, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Robert Baden-Powell. Beliau bisa dikatakan sebagai Bapak Pramuka sedunia. Pada saat itu, Baden-Powell dilahirkan pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Baden-Powell ditinggal oleh sang ayah sejak dia masih kecil. Dengan meninggalnya sang ayah, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Robert Baden-Powell. Beberapa pengalaman menarik ia dapatkan, tentunya dengan bimbingan dari kakaknya, seperti misalnya berenang, menggambar, berlayar, dan salah satu yang paling menarik adalah berkemah. Baden-Powell pertama kali berkemah dengan kakaknya pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Yang ia lakukan waktu itu adalah di Pulau Brownsea. Pada saat itu, ia melaksanakan perkemahan tersebut dengan 22 temannya laki-laki. Di saat kegiatan kemah dilakukan selama 8 hari, dan sejak kegiatan tersebut memberikan dampak yang sangat baik bagi sejarah kepramukaan di dunia. Baden-Powell juga dikenal sebagai anak yang sangat cerdas sejak dari masa kecil. Tidak hanya cerdas, namun ia terkenal dengan sifatnya yang lucu dan mudah gembira. Hal inilah yang membuat Baden-Powell mudah bergaul dan mudah diterima dimanapun dia berada. Tidak hanya itu saja, namun Baden-Powell juga memiliki banyak sekali keahlian, terutama di bidang musik. Nah, alat musik yang suka dia mainkan diantaranya adalah biola, piano, dan lain sebagainya. Pada saat Baden-Powell memasuki usia dewasa, ia pun bergabung dengan militer Inggris. Nah, dengan bergabungnya Baden-Powell dengan militer Inggris, ternyata memberikan berbagai macam pengalaman yang sangat menarik menjadi seorang tentara. Adapun sejarah pramuka dimulai pada saat diadakan Jambore Pramuka yang pertama. Jambore Pramuka pertama ini diadakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus tahun 1920 di Olympia Hall, London. Dan pada acara ini ditetapkan bahwa Baden-Powell sebagai Bapak Pandu sedunia atau Chief Scout of the World. Dan juga pada tahun yang sama, tahun 1920, dibentuklah organisasi badan yang bernama Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9. Nah, karena London merupakan awal mula dari Jambore ini, maka London merupakan kota yang punya keterikatan erat dalam pramuka. Nah, tidak hanya berhenti dalam satu Jambore saja. Kemudian pada tahun 1924 diadakan Jambore yang kedua, dilaksanakan di negara Denmark.
Dan tahun 1929 diadakan jambore yang ketiga, diadakan di Inggris kembali, dan kemudian tahun 1933 diadakan jambore yang keempat di Hungaria. Dan acara jambore itu terjadi sampai sekarang. Bahkan pengalamannya dalam dia camping dengan kakak dan teman-temannya dan pengalamannya dalam kuliah militer di Inggris, dia tuliskan dalam sebuah buku. Kemudian dia terbitkan dengan judul Age to Scouting. Ketika buku ini diterbitkan, masyarakat Inggris menerimanya dengan baik. Pada saat itu, ada seorang tokoh pendiri organisasi pemuda yang bernama Alexander Smith. Dia memanggil Baden-Powell. Dia meminta kepada Baden-Powell untuk menulis ulang bukunya itu dengan revisi-revisi yang baru dan lebih bagus. Baden-Powell menyetujuinya. Kemudian dia menulis ulang dengan revisi-revisi yang terbaru, dan ketika dia terbitkan buku tersebut, masyarakat Inggris lebih menerima dengan baik. Nah, buku ini merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi kepramukaan. Nah, pada tahun 1918, Baden-Powell membuat suatu organisasi kecil yang dia namakan Rover Scout. Rover Scout ini berisikan atau beranggotakan anak-anak remaja yang berumur 17 tahun. Oke. Kemudian pada tahun 1922, Baden-Powell membuat buku yang kedua. Dia beri judul Rovering to Success. Buku ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menceritakan mengenai seorang remaja. Dia bersampan, berkano, mendayung sampan menuju ke pantai bahagia. Sejarah pramuka Indonesia mengalami 3 masa. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, organisasi pramuka Indonesia bernama Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Jepang yang kedua, yaitu pada masa penjajah Jepang itu rakyat Indonesia dilarang untuk membuat organisasi-organisasi. Jadi organisasi pramuka pada zaman Jepang itu vakum, tidak ada. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia merdeka, rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk organisasi. Salah satunya adalah organisasi pramuka. Pada tanggal 28 Desember 1945 diadakan rapat di Solo, kemudian membentuk organisasi-organisasi pramuka ini. Pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan rapat kembali, dan akhirnya ditetapkanlah tanggal 14 Agustus sebagai Hari Pramuka. Nah, anak-anak, jadi pramuka-pramuka yang ada di Indonesia ini membentuk satu kesatuan. Kemudian diadakanlah satu kegiatan namanya Jambore. Jambore pertama kali itu diadakan pada tahun 1973 di Jakarta. Apa Jambore itu? Jambore adalah kegiatan perkemahan secara besar-besaran, seluruh Indonesia mengikutnya, dan yang mengikuti adalah para pramuka-pramuka penggalang. Jambore ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Pesertanya dari seluruh daerah, baik itu kota, provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia. Pada kegiatan Jambore ini, anak-anak penggalang diajak untuk hidup sederhana, hidup biasa-biasa saja, hidup di tengah lapang, mungkin masak sendiri. Anak-anak diajak untuk bisa hidup dalam situasi apapun. Tapi senang loh kalau kita bisa hidup di tengah lapang, tidurnya di tenda, dengan keadaan yang sederhana, dengan keadaan yang apa adanya, tapi senang. Nah, anak-anak, kita mau menjadi pramuka-pramuka
pramuka Indonesia ataupun anak-anak Bina Bakti yang menjadi anggota pramuka harus gembira, harus semangat, harus kreatif. Nah, itulah anak-anak sedikit sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Salam pramuka. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Dakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Bergembira. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama